Tahukah Anda, berwudu itu cukup menggunakan air sebanyak ini? Diistilahkannya satu mud atau sekitar 750 ml. Berangkat dari keprihatinan melihat penggunaan air wudhu yang cenderung boros, saya mencoba membuat alat untuk dapat membatasi aliran air wudhu. Alhamdulillah, alat yang saya kembangkan dapat menghemat sekitar 2/3 bagian dari aliran air normal. Setelah dipasangkan alat, air menjadi lebih hemat dan insya Allah yang berwudhu tidak lagi melakukan pemborosan. Sampai ke tepi kuburan. Alat yang saya kembangkan dapat dipasangkan pada keran yang banyak digunakan di masjid-masjid maupun di musola-musola. Sebelum dipasang alat, aliran air itu sekitar 17 hingga 25 liter per menit. Bahkan ada yang mencapai 30 liter per menit. Bila satu orang berwudu itu menggunakan waktu 40 detik, lalu bukaan keran itu dipakai maksimal, maka satu orang itu dapat menggunakan air berwudu hingga 12 liter per sekali wudu. Setelah dipasangkan alat, aliran menjadi sekitar 4,5 hingga 8,5 liter per menit. Bila kita melihat literatur bahwa orang dalam satu hari harus minum air sebanyak 2 liter, maka 4 orang tercukupi kebutuhan air minumnya dalam satu hari. Hanya dengan menghemat 1 kali berwudu. Tersungkur hamba, ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud. Telah hadir Pak Made Brunner, ini juga guru saya, paman saya, mentor Kamstuara juga, ya. Nah, kenapa tadi ditayangkan video tentang air wudhu? Nah, sebenarnya ini terkait dengan ekonomi sirkuler, ya. Ini pemahaman yang luar biasa nih. Mungkin bisa disampaikan ke rekan-rekan sekalian, Pak Made. Kenapa kok ilustrasinya itu air wudhu dan penghematan air wudhu, dan ternyata tadi tuh di videonya itu bisa sampai ada hitung-hitungannya gitu. Emang perlu ya dihitung tuh si air itu gitu. Silakan Pak Made. Baik. Jadi begini Pak Arif ya. Kalau kita lihat, kita ini terkadang tidak memperhatikan sesuatu hal yang kecil. Apa sih berwudu itu gitu ya? Toh juga biasa dilakukan bagi banyak dari kita. Juga air itu berlimpah-limpah, untuk apa sih sebetulnya dihemat-hemat ya? Ini saya sering mendapatkan kesan seperti itu. Nah, tetapi sebetulnya dari hal yang kecil, kalau kita lihat saja, tadi saya ilustrasikan, bahwa berwudu itu katakan kita rajin ya, 5 kali sehari ya, bahkan ada yang lebih ya, mudah-mudahan. Sekali menggunakan air, itu dari hasil penelitian kita sendiri, itu bisa mencapai 3 liter lah per sekali wudu. Kalau 5 kali, itu 15 liter. Padahal tidak perlu sebanyak itu. Kita cukup perlu berwudu itu sebetulnya kurang dari 1 liter saja, 1 kali udah cukup. Sehingga potensi penghematan dalam 1 hari aja, itu 10 liter per orang. Katakanlah, ada 10 orang yang melakukan penghematan. Berapa yang dihemat? 10 kali 10 liter. 100 liter. Itu hanya dari 10 orang. Nah, sementara kalau kita perhatikan, kebutuhan air bersih untuk manusia itu adalah di 100 liter. Ini standar ya, ada yang bilang 86,4, ada yang bilang 150, ambillah 100 biar gampang hitungnya. Kebutuhan orang itu sudah terpenuhi sebetulnya, tanpa menambah alat apapun.
tanpa menambah kapasitas pengolahan air. Hanya dari penghematan sesuatu hal yang kecil. Kenapa kita tidak tergerak dalam hal ini? Nah, penghematan air itu akan menghemat juga sebetulnya air buangan. Karena semakin banyak resources yang dipakai, maka waste itu akan makin besar. Nah, kalau kita lihat, hanya dari masalah menghemat air yang sekecil itu, trickling down effect-nya itu bisa besar. Asal mata kita terbuka dan mau berobservasi terhadap apa yang kita bisa hemat. Mungkin itu pesan moral di balik kita menghemat hal-hal yang kecil. Ya, mungkin rekan-rekan tuh agak bingung kenapa hubungannya dengan air gitu ya, air wudhu gitu, dan apa sih hubungannya dengan co-firing nanti dan juga energi kerakyatan dan segala macamnya. Nah, sebelum kita melangkah ke presentasinya Pak Made Brunner, nah sebenarnya apakah itu bisa dibilang sebagai ekonomi sirkuler, Pak? Pertama. Kemudian yang kedua, apakah ilustrasi yang Bapak tadi sampaikan ini kalau di bisnis sama dengan langkah suatu perusahaan untuk melakukan efisiensi? Karena biasanya kan perusahaan tuh selalu berpikir profit, apalagi pebisnis selalu profit tanpa memikirkan optimalisasi dan juga efisiensi. Singkat saja Pak Made sebelum kita masuk ke Menarik. Sama sebetulnya juga ya, kalau kita lihat, nggak usahlah perusahaan dulu ya, kita lihat di rumah tangga dulu. Kalau di rumah tangga itu, kita lebih banyak misalnya melakukan pemborosan, seperti misalnya kita menggunakan listrik ya, terima kasih Pak. Nah, atau kita menggunakan bahan bakar di dapur ya, tanpa kita sadari, kita bisa melakukan pemborosan yang berakibat pada pengeluaran bulanan yang membesar. Katanya sederhana, hemat. Dari penghematan, itu bisa meningkatkan efisiensi. Di perusahaan misalnya, kalau boilernya itu kondisi sehat, dia makan bahan bakar lebih kecil. Tapi kalau sudah mulai macet, mulai nggak dirawat, mobil kita juga sama, makin boros, itu mengakibatkan peningkatan cost sebetulnya. Mungkin pesan moralnya di sana Pak Arif ya. Kita lihat dari hal sederhana, bagaimana kita bisa melakukan penghematan dari hal-hal yang kecil sebetulnya. Nanti itu bertumpuk akan menjadi besar sebetulnya.